Kemudian akan muncul di sini ya, pemilihan formasi tahap 2 selesai, kemudian klik OK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pagi ini dalam keadaan sehat, karena sudah ada kabar baik ya buat teman-teman. Untuk pemilihan formasi tahap 2 ini sudah dibuka pada pagi hari ini. Buat teman-teman yang sudah menunggu, silakan teman-teman login pada akun sscsn.bkn.go.id seperti biasa. Kemudian pilih login pada bagian kanan atas ini ya. Dan teman-teman harus persiapkan sebelum mendaftarkan diri. Untuk sekolah yang mau dipilih formasinya apa sudah disiapkan terlebih dahulu ya. Kemudian yang perlu diingat lagi buat teman-teman yang sebelumnya belum lolos pada tahap yang pertama ini, dan ataupun buat teman-teman yang baru mau memilih formasi, yaitu untuk guru swasta dan lulusan PPG, ini tidak ada pendaftaran akun ulang ya, karena pendaftaran akun itu sudah ditutup pada bulan Juli kemarin. Dan untuk pemilihan formasi yang kedua ini, pada tahap 2 ini hanya memilih formasi saja ya tahapannya. Nah, setelah kita login pada akun sscsn.bkn.go.id untuk melakukan pemilihan formasi ini, kita masukkan nick seperti biasa dan passwordnya, password akun yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita akan menunggu sistem secara otomatis nanti akan masuk pada posisi resume ya, jadi tidak ada pendaftaran akun ulang ya. Ini melanjutkan pada pendaftaran yang sebelumnya. Itu artinya akun kita itu sudah terkunci, jadi tidak ada perubahan pada segi data-data kita ya. Setelah kita meresum pendaftaran dulu ya, resume pendaftaran calon ASN ini, kita langsung diarahkan pada bagian yang paling bawah ini untuk memilih formasi. Ini sudah muncul memilih formasi tahap 2. Karena kemarin siang sampai malam itu belum muncul ternyata. Kemudian kita pilih memilih formasi tahap 2. Kita tunggu sampai muncul pada pemilihan formasi tahap 2. Nanti data-datanya akan secara otomatis muncul pada tampilan SSCN ini. Nah, di sini sudah masuk jenis seleksi, kemudian ada tahapan, instansinya sudah muncul, jenis formasi umum. Kemudian di sini batas akhir pendaftaran itu tanggal 19 November 2021 ya, pukul 23.59. Harap akhiri pendaftaran sebelum waktu yang tertera. Nah, kemudian pendidikan ini sudah otomatis ya. Sudah otomatis muncul terdeteksi pada Dapodik. Kemudian jika memiliki sertik atau sertifikat pendidik ini sudah muncul. Ini jabatan guru agama Islam ya, di sini sudah muncul, kemudian IPK serta nomor ijazah dan tahun lulus. Semua ini adalah data-data yang tertera pada Dapodik ya. Di sini jenis perguruan tinggi dalam negeri, kemudian tanggal ijazah, nama perguruan tinggi, kemudian nama perguruan tinggi sesuai dengan ijazah ya, serta nama program studi. Di sini sudah tampil sesuai dengan data yang sudah kita isikan sebelumnya. Ini proses untuk memilih lokasi formasinya. Dan yang perlu diingat ini ya, untuk pemilihan formasi bagi lulusan PPG itu disesuaikan dengan kabupaten domisili. Jika kabupaten domisilinya kabupaten atau kota domisili peserta PPG ini ya, membuka formasi yang sesuai dengan kualifikasi akademik ataupun sertifikat pendidiknya, tentu nanti di sini muncul lokasi formasi yang sesuai. Kemudian untuk lulusan PPG juga sama, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pendidikannya. Apabila di naungan kabupaten atau kota, tentu yang dipilih adalah SMP ataupun MTS dan disesuaikan dengan pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang dimiliki. Kemudian untuk guru honorer di sekolah negeri, ini juga sama sesuai dengan
tempat tugasnya. Jadi misalkan kewenangannya di provinsi itu hanya memilih di tingkat SMK ataupun SMA ya, dan SLB. Kemudian untuk yang di naungan kabupaten kota tentu hanya milih pada sekolah-sekolah yang di naungan kabupaten atau kota tersebut, yaitu SMP ataupun sekolah dasar. Dan tentu juga disesuaikan dengan kualifikasi akademiknya dan sertifikat pendidik juga. Yang tidak kalah penting ini ya untuk guru negeri yang sebelumnya belum lolos itu, apabila masih ada formasi di sekolahnya sendiri atau sekolah induknya masih ada formasi, itu disarankan tetap memilih formasi di sekolah induknya. Dan apabila sekolah induknya tidak membuka formasi, diperbolehkan mengisi ataupun memilih formasi di sekolah lain yang masih tersedia. Dan ini pada tahapan yang kedua ini sudah akan terjadi pertarungan bebas ya antara guru di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Dengan induk ataupun non induk itu sudah tidak berlaku ya, ada persaingan antara sekolah negeri, sekolah swasta serta lulusan PPG ini. Jadi perlu diperhatikan khususnya bagi guru di sekolah negeri ini, persaingannya dengan guru yang lulusan PPG ini otomatis akan mendapatkan afirmasi 100%. Kemudian jika guru swasta itu memang sudah cerdik juga dapat afirmasi 100%. Ini persaingannya makin berat. Nah, diharapkan ini mempersiapkan ujian dengan sebaik-baiknya dengan belajar ya, tentunya persiapkan diri menghadapi persaingan bebas ini ya. Karena menurut informasi untuk perubahan peraturan Menpan RB yang berkaitan dengan perekrutan guru PTKK tahun 2021 ini tidak bisa dirubah. Paling dirubahnya itu pada tahun anggaran berikutnya tahun 2022. Nah, kemudian untuk guru yang mengajar di sekolah negeri ini akan otomatis ya, pemilihan formasinya masih sama pada lokasi formasi yang sebelumnya dilamar oleh guru tersebut. Kemudian nanti bisa diperbolehkan memilih formasi yang lain, tapi diharapkan untuk guru negeri yang belum lulus itu pada lokasi formasi yang sama tentunya pada formasi yang sebelumnya, karena tidak usah cari sekolah lain karena sekolah induknya juga buka kan, buat apa buat memilih di sekolah lain. Hanya saja nanti dibuka untuk para pelamar dari guru swasta dan lulusan PPG tentu yang dapat masuk ke posisi ini ya, posisi yang sama dengan sekolah induknya. Nah, kemudian setelah ini benar-benar sesuai dengan data-data kita sebelumnya ya, ini memang sudah sesuai dengan data awal karena resum pendaftaran itu kan sudah diakhiri pada pendaftaran yang pertama. Nah, ini jangan lupa klik pada kotak merah ini ya, klik kode captcha-nya 67 sekian ya. Nah, kemudian pilih akhiri pendaftaran. Setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data. Pastikan kembali jabatan dan lokasi kerja sudah sesuai. Ini kita klik dulu, ini kita periksa ini kalau benar-benar sudah sesuai. Jabatan, kemudian lokasi formasi. Nah, baru kita pilih akhiri pendaftaran. Nah, pilih iya untuk mengakhiri proses pendaftaran. Kemudian akan muncul di sini ya, pemilihan formasi tahap 2 selesai, kemudian klik OK. Oke. Jadi ini buat teman-teman yang kemarin itu masih ada kekhawatiran karena belum bisa membuka dan memilih formasi, ini sebenarnya tidak ada perubahan jadwal tahap 2, tapi karena kemarin ada audiensi dengan perwakilan honorer di Jawa Barat, ini barangkali itu yang menjadi sebab ada penundaan pembukaan formasi. Karena kemarin dari Jawa Barat itu menginginkan untuk yang sudah lolos passing grade tidak ikut seleksi yang kedua, tapi memang aturannya belum bisa dikabulkan ya, karena yang jadi permasalahan utama adalah ketersediaan
ini formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah ya, atau kabupaten atau kota, itu masing-masing kabupaten berbeda, sehingga ada sekolah yang non-induk itu sudah passing grade. Nah, kemudian menginginkan untuk ditempatkan di sekolahnya sendiri tentu nggak bisa, karena formasi di sekolah sendiri belum buka. Nah, ada kemungkinan pada tahun depan, tahun 2022 itu ada pengajuan formasi yang baru ya, untuk tahun anggaran yang baru juga tahun 2022, sehingga aturan mainnya juga nanti pasti ada perubahan, dan tidak mungkin serta-merta dalam waktu singkat merubah peraturan Menpan RB untuk penyelenggaraan rekrutmen guru P3K tahun 2021 dirubah dalam waktu yang singkat atau dalam perjalanan proses ini, karena prosesnya belum berakhir sampai 2021 untuk tahap yang ketiga, sehingga disarankan untuk tetap melakukan proses pemilihan formasi yang kedua. Nah, ini setelah memilih formasi yang kedua ini, di sini ya Anda sudah memilih formasi tahap 2. Ini tampilannya seperti ini, Anda sudah memilih formasi tahap 2. Kemudian nanti tinggal ini cetak kartu pendaftaran. Ini cetak kartu pendaftaran CSN, ini menunya dari seleksi yang pertama itu hampir sama di bagian atas ini ya. Ada cetak kartu informasi akun, kemudian ada cetak kartu pendaftaran CSN, dan ini ada cetak kartu peserta ujian. Ini setelah memilih formasi yang kedua ya. Menu-menu ini masih muncul ya, kartu pendaftaran calon aparatur sipil negara, kemudian di sini cetak kartu peserta ujian. Nanti akan kita lihat pasti akan muncul untuk seleksi yang kedua, pencetakan kartu ujian tahap 2 yang akan dibawa pada saat tes, dan kita akan menunggu jadwal tesnya ya, jadwal ujiannya. Ternyata ini belum bisa mencetak kartu ujian. Ya, baik buat teman-teman yang masih bingung ya dengan pemilihan formasi, karena dari kemarin itu belum bisa memilih formasi, kita akan login saja pada akun sscsnbkn.go.id teman-teman semuanya, dan lakukan pemilihan formasi tahap 2. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.